Fahri Husaini kritik pedas PSSI. Prediksi line up racikan Sintayong tanpa pemain andalan. Fakta Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung seleksi Timnas Indonesia U17, Fahri Husaini kritik pedas PSSI. Seleksi Timnas Indonesia U17 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 nyatanya mengundang perhatian mantan pelatih Timnas kelompok usia muda Fahri Husaini. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, PSSI menggelar seleksi pemain Timnas Indonesia U17 di 12 kota besar. Padahal tim sudah mulai latihan di Senayan, Jakarta. Mayoritas pemain yang dipanggil untuk berlatih dan diboyong dalam uji coba internasional di Bali adalah jebolan Timnas Indonesia U16 yang menjuarai Piala AFF U16 2022. Bahkan PSSI mengunggah 8 kriteria yang harus dimiliki pemain jika ingin lolos ke skuad Garuda. Mulai dari tinggi badan, kekuatan otot, mentalitas, disiplin, dan lain-lain. Padahal pemain hanya diminta untuk bermain dalam waktu singkat 2 kali 20 menit. Hal itulah yang membuat Fahri Husaini dengan sadis menyebut seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 kali ini hanya lucu-lucuan PSSI. Mau membentuk tim untuk ikut Piala Dunia, jangan pakai cara-cara seleksi yang begitu. Untuk piala tingkat kecamatan bolehlah kalian pakai cara seleksi seperti itu. Saya melihatnya untuk lucu-lucuan aja seleksi itu. Untuk apa ada seleksi lagi kalau kita sudah punya IPA? Kritik Fahri Husaini saat berbincang di YouTube Omah Bal-Balan. Di lain sisi, Fahri Husaini menganggap jika Elite Pro Academy Liga 1 U16 sebenarnya menjadi salah satu langkah yang paling efektif untuk mencari pemain Timnas U17. Hanya saja, jalannya IPA juga tidak sesuai harapan. Kompetisi hanya bergulir tak lebih dari 2 bulan dengan jadwal super padat hingga pemain tidak konsisten di lapangan. Mantan pelatih Timnas U16 itu mencium gelagat PSSI hanya menggelar seleksi di 12 kota untuk konten semata. Fahri Husaini bahkan berani belak-belakan menyebut PSSI sebagai pemberi harapan palsu alias PHP pada pemain muda. Fakta Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Pertama, 3 pemain tidak dilepas klub. Pelatih Sintayong harus merelakan 3 pemain andalannya batal tampil di Piala AFF U23 2023. Mereka adalah Rizky Ridho, Zaky Ashraf, dan Fajar Faturrahman. Rizky Ridho dan Zaky Ashraf tidak mendapatkan izin dari pelatih klub lantaran Piala AFF bukan kalender FIFA. Sementara Fajar Faturrahman tidak dilepas karena Borneo FC sudah mengirim 2 pemain lain, yakni Kemante Gudrisnanda dan Dava Fasha. Selain 3 pemain tersebut, Muhammad Adi Satrio asal klub PSIS Semarang juga batal membela Timnas U23 Indonesia karena masih dalam pemulihan usai terjangkit diare. Kedua, 4 pemain baru didatangkan. Menyikapi batalnya para pemain tadi bergabung dengan skuad Garuda, pelatih Sintayong memanggil 4 pemain baru. Mereka adalah Titan Agung yang menggantikan Fajar Faturrahman, Haikal Al-Hafiz pengganti Zaky Ashraf, Muhammad Kanu pengganti Rizky Ridho, serta Nuri Agus sebagai pengganti Muhammad Adi Satrio. Dengan begitu, total pemain yang dibawa pelatih asal Korea Selatan itu ke Thailand tetap berjumlah 23 pemain. Ketiga, target utama Timnas U23 Indonesia. Meski tidak ditargetkan meraih gelar juara, Ketua Badan Tim Nasional Sumarju menegaskan Piala AFF U23 tetap penting meski bukan menjadi prioritas PSSI. Ajang ini bakal menjadi tempat skuad Garuda Muda mempersiapkan diri menghadapi berbagai turnamen yang difokuskan ke depan seperti Piala AFC U23 dan Olimpiade 2024. Jika mampu lolos dari kualifikasi AFC U23, skuad Garuda bakal berlaga di babak utama yang berlangsung di Qatar pada tahun depan. Ajang ini sekaligus menjadi fase kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024.
tanpa pemain andalan, prediksi line up racikan Sintayong tetap mematikan. Jika melihat skuad timnas Indonesia U23 saat ini, absennya para pemain andalan tampaknya tak akan mengubah formasi yang akan diterapkan Sintayong. Besar kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan menerapkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Nama Hernando Ari akan diplot sebagai kiper dan dijaga oleh 3 bek yakni Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Komang Teguh. Absennya Rizky Ridho membuat Komang Teguh dipercaya sebagai leader utama sebagai tembok kokoh Garuda Muda. Untuk pos wingback, posisi kanan akan diberikan pada Bagas Kava yang muncar sepanjang SEA Games 2023. Sedangkan di pos kiri, nama Frankie Misa berpotensi jadi pilihan utama usai kerap diandalkan Sintayong di timnas Indonesia U20. Dua wingback tersebut akan membantu dua gelandang yakni Alvin Rediwangga sebagai gelandang bertahan dan Beckham Putra sebagai gelandang pengatur serangan. Absennya Marcelino Ferdinand membuat Beckham Putra menjadi aktor utama di lini tengah Garuda Muda. Terlebih Sintayong sendiri kerap menuntut pemain di posisi ini untuk tampil prima, menjaga kestabilan dalam bertahan maupun menyerang. Sedangkan 3 penyerang akan diberikan kepada para pemain muda yang muncar di Liga 1 2023-2024 yakni Esal Sahrul, Irfan Jauhari, dan Ramadan Sananta. Esal Sahrul yang sedang naik daun bersama Persita Tangerang serta Ramadan Sananta yang menjadi top skor lokal Liga 1 musim ini akan menjadi senjata utama bersama Irfan Jauhari yang kerap memberikan kejutan. Tentu menarik untuk menanti perjuangan para pemain tersebut di Piala AFF U23 mendatang.